Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinaldi, NIM 20 30 40 119. Baiklah, saya akan membacakan materi area sampling atau sampel wilayah bertingkat multi atau multi-stack sampling. Pengambilan sampel bertingkat dilakukan kalau secara geografis populasi sangat menyebar dan meliputi area yang sangat luas. Contohnya, kita akan meneliti puskesmas di Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi. Tahap pertama diacak dulu 5 provinsi atau tahap 1. Dari 20 provinsi itu, selanjutnya di masing-masing provinsi dilacak lagi kabupaten mana yang akan ditarik sebagai sampel atau tahap 2. Setelah kabupaten ditarik, tahap 2 diacak lagi puskesmas yang mana yang akan menjadi sampel penelitian itu. Sampling non probabilitas. Tidak semua individu atau elemen dalam populasi mendapat peluang atau kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Jadi, teknik non probability bersifat subjektif, bergantung kepada selera peneliti yang akan mengambil sampel. Terdapat beberapa jenis teknik pengambilan sampel tidak acak sebagai berikut. Purposive sampling. Purposive sampling dapat dilakukan ketika peneliti telah memahami karakteristik dari populasi yang akan diteliti atau seseorang ahli di bidang yang akan diteliti. Kelebihan dari purposive sampling yaitu waktu juga biaya yang digunakan lebih efektif. Sedangkan kelemahannya, ketika seorang peneliti salah satu subjektif representatif. Accidental sampling. Sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Contohnya, peneliti mewawancari 5 orang di jalan tentang beberapa topik yang sedang menjadi hot issue yang mungkin tidak mewakili seluruh populasi dan bahkan tidak mewakili siapapun yang berada di jalanan di mana wawancara itu dilakukan. Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel itu disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani dengan NIM 2030404133 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu teknik sampel jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kelebihan dari teknik ini adalah mudah, praktis, murah, dan tidak memerlukan waktu untuk pengumpulan data sampel. Sementara, kelemahan dari teknik sampel jenuh adalah tidak cocok untuk populasi dengan anggotanya yang besar sehingga hanya cocok untuk kelompok populasi kecil. Contohnya, akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Karena jumlah guru hanya ada 35, maka seluruh guru dijadikan sampel. B. Penentuan jumlah sampling. 1. Rumus Slovin. Jika jumlah populasi diketahui, rumusnya N kecil sama dengan M besar per 1 ditambah NE kuadrat. N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, dan E batas toleransi kesalahan atau error tolerance. Contohnya, sebuah hotel berbintang di Bali memiliki 1000 karyawan dan akan dilakukan survei dengan pengambilan sampel. Beberapa sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransi kesalahan 5%. Penjelasannya, N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah NE kuadrat. 1000 per 1 ditambah 1000 dikali 0,05 kuadrat. Jadi hasilnya 285,71 dan dibulatkan menjadi 286. Dengan demikian, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 286 karyawan. Yang kedua, berdasarkan jumlah indikator. Jika jumlah tidak diketahui. Jika jumlah populasi tidak diketahui, jumlah responden penelitian dapat ditentukan dengan merujuk pada persyaratan jumlah sampel minimal pada analisis tertentu seperti analisis Sam Amos, yaitu antara 100 hingga 200 sampel. Jumlah sampel sebesar 400 orang tersebut telah dianggap cukup memadai dan disarankan menggunakan teknik ML atau Maximum Likelihood atau GLS.
Begitu juga halnya dengan analisis faktor, besarnya jumlah sampel tergantung pada jumlah indikator, yang minimalkan dikalikan 5 kalinya. Contohnya, seorang peneliti menentukan 20 indikator penelitian, maka jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah 20 dikali 5 sama dengan 100 orang. Sekian pembacaan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.